sedikit. Pada kesempatan kali ini kita akan teruskan surat Al-Hijr, surat yang ke-15. Malam ini kita masuk pada ayat yang ke-26 sampai 30. 26 sampai 30. Mari kita masuk ke screen membacanya bersama-sama lalu mentadabburinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي اللهم وبارك على رسول الله وآله على رسول الله وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca Al-Quran. Kita sama-sama berdoa semoga apa yang kita baca tadi Allah jadikan sebagai wasilah bagi kita, karena Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu-satunya mukjizat yang seluruh umat manusia bisa menjamahnya, bisa mempelajarinya. Semoga dengan membaca Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga
selalu menjaga kita lahir dan batin dan memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan kita juga lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kita teruskan surat Al-Hijr. Surat ini adalah surat yang ke-15. Al-Hijr adalah negeri hijr. Secara bahasa hijr artinya batu. Kemudian surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 99 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-30. Dan surat Al-Hijr ini yang kita baca tadi adalah berbicara tentang penciptaan manusia dan perintah Allah SWT kepada seluruh makhluk, malaikat dan jin untuk sujud kepada manusia, itu kepada Adam. Dan dari sinilah sebetulnya konsep kemanusiaan bermula. Jadi kalau kita ingin memahami manusia secara keseluruhan, agar tidak terjebak ke dalam kehancuran dan absurditas, ya maka harus memahami surat Al-Hijr ini. Dan ayat-ayat seperti ini beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Mari kita ulangi dulu dari ayat yang ke-25. Di ayat ke-25 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Dan sesungguhnya Rabbaka, Tuhan kamu, huwa adalah, Tuhan kamu, dia adalah yahsyuruhum, akan mengumpulkan kalian semuanya. Ini pembahasan pada hari Jumat yang lalu bahwasanya seluruh manusia harus mengetahui bahwa kalau mereka mati, matinya tidak seperti hewan-hewan ataukah tumbuh-tumbuhan. Manusia akan dikumpulkan kembali. Jadi dunia ini hanyalah salah satu tahap kehidupan manusia. Akan ada tahap kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya setelah dunia adalah alam barzah. Kemudian selanjutnya adalah mahsyar. Di mahsyar itulah kita semuanya dikumpulkan, kita berjumpa dan saling mengenal, manusia pertama sampai manusia terakhir. Dan di sanalah kemudian kita akan diberikan catatan amal kita untuk kemudian kita terima akibat daripada buku catatan itu dengan melalui titian surat. Jadi keadaan kita nanti di titian surat tergantung dari isi buku catatan amal tersebut. Ada yang melewati titian surat secepat kilat, ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan, ada yang seperti merangkak, ada yang jatuh bangun, bahkan ada yang jatuh atau banyak yang jatuh ke bawah. Jatuh ke dalam titian surat adalah neraka jahanam. Dan neraka jahanam inilah yang kemudian dibicarakan pada ayat berikutnya, sebabnya kenapa manusia bisa jatuh ke neraka jahanam. Nah, ternyata adalah faktornya adalah kehendak. Yang di dalam kehendak kita itu bisa terjadi dualitas. Kehendak pertama adalah kehendak fitrah. Kehendak fitrah itu adalah kehendak Allah. Tetapi kemudian ada juga kehendak-kehendak lain yang dipantik, yang di-trigger oleh keinginan-keinginan yang tidak berdasarkan fitrah. Dan itulah yang nanti disebut dengan syaitan ataukah iblis. Yang namanya keinginan ataukah kehendak fitrah selalu sujud. Sedangkan kehendak-kehendak iblis tidak sujud. Tidak sujud artinya tidak patuh. Berarti ketika tidak patuh menciptakan ananiyahnya sendiri. Padahal sebetulnya anak itu hanya tunggal satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan, sungguhnya Tuhanmu pasti akan mengumpulkan kalian. Dan di sana pada saat kita dikumpulkan akan diberikan catatan amal dan diberikan penghakiman, hukuman sesuai dengan yang keadaan sesungguhnya seadil-adilnya. Karena dia Allah adalah hakim, Allah adalah hakim, yaitu maha bijaksana dan alim, maha mengetahui. Jadi penghakiman Allah tidak butuh sebetulnya saksi-saksi. Kenapa? Karena pengetahuannya sempurna. Kalau kita di mahkamah atau pengadilan dunia, kita butuh saksi-saksi. Kenapa? Karena hakim yang mengadili perkara itu tidak memiliki pengetahuan yang sempurna, sehingga sangat tergantung kepada saksi-saksi. Sekarang kita masuk pada ayat yang baru kita baca tadi, ayat 26. Jadi kita lihat ini adalah contoh bagaimana
tanah liat itu bisa dibuat seperti manusia seperti ini. Ini tinggal dirapikan, ini masih kasar, nanti kemudian dirapikan, lalu kemudian persis seperti manusia seperti kita lihat ini. Nah, dari sisi Tuhan nanti kemudian ini bukan hanya sekedar patung, tetapi benar-benar akan jadi manusia. Kenapa? Karena cara penciptaan Tuhan itu adalah sangat spesifik, ya, jauh dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Dan sungguh, kami telah menciptakan al-insan, jadi manusia ini adalah salah satu jenis makhluk. Ada juga jin misalnya gitu, ada juga hewan. Al-insan. Dari mana al-insan diciptakan? Pertama adalah min salsalin min hamain masnun. Dari salsal itu adalah tanah liat yang masih kering. Tanah liat itu tanah yang keras, ya, yang kering. Yang biasa Bapak Ibu sekalian lihat, kalau lihat misalnya dulu ketika belum ada gelas, bahan gelas itu orang membuat wadah dari tanah, namanya tembikar, ya, dibuatlah jadi puci-puci, jadi cangkir, jadi tempat menanak nasi. Jadi semuanya dulu dari tanah liat. Nah, tanah liat itu supaya bisa dibentuk-bentuk, maka dikasih air dulu. Kalau tidak dikasih air, tidak bisa dibentuk. Ya. Setelah dikasih air, bisa dibentuk-bentuk menjadi lentur, menjadi fleksibel, maka kemudian dia dibuat sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Bisa dibuat sebagai batu bata, buat rumah, bisa dibuat jadi tembikar, bisa dibuat jadi puci, bisa dibuat jadi tempat menanak nasi, air, sayur, dan sebagainya. Bisa juga dibuat untuk patung-patung, ya, karya-karya seni seperti itu. Nah, setelah sempurna selesai, baru kemudian dikeringkan lagi, dibakar biasanya. Bahkan terkadang juga dikasih cat, ya, biar kelihatan lebih halus, ya, terkadang dicat. Ya, jadi dicat, dikasih macam-macam warna sehingga kemudian bisa berbentuk berwarna-warni. Maka dikatakan manusia itu aslinya manusia secara fisik, ya. Karena tadi di sini ada nanti berikutnya. Jadi secara fisik, secara jasmani, manusia itu adalah dari tanah liat yang kering. Tanah liat yang kering artinya bahwa tanah, benda yang kering itu kasar keras. Ya, kalau kering itu kan kasar keras, ya. Sebelum keras tadi min hamain, dia diberi bentuk. Untuk diberi bentuk tadinya harus ada airnya. Jadi min hamain masnun, dari lumpur hitam. Jadi tanah liat itu adalah diambil dari lumpur hitam, lalu kemudian diberi bentuk. Min hamain masnun. Tadi kita dengarkan ada Bapak Ibu yang membaca min hamain, ini tidak boleh, karena ini bukan mat, ini namanya hidup, yaitu ini namanya hamzah. Jadi hamzahnya ini cuma menggunakan kursi mat di sini. Jadi yang bendera ini adalah hamzah sebetulnya, tempat kedudukannya si hamzah. Jadi dia tidak boleh dibaca. Jadi makanya harus baca cepat, hamain, ya, tidak boleh hamain, ya. Kalau ainnya di belakang sini baru hamain, tapi ini ainnya di bawah bendera ini. Jadi bacanya adalah hamzah, hamain, ya. Jadi min salsalim min hamain masnun, ya, jadi min hamain, jadi harus cepat, tidak boleh hamain karena dia bukan mat, ya. Jadi intinya adalah hamain itu adalah lumpur hitam, ya, lumpur hitam. Kemudian masnun itu diberi bentuk, ya. Jadi masnun diberikan bentuk, ya. Nah, jadi ini adalah kata-kata diberi bentuk itu tergantung bentuknya apa. Nah, kebetulan karena ini adalah manusia, ya bentuknya seperti kita ini. Bentuknya seperti kita ini, berdiri tegak dengan dua kaki, dua tangan. Ya persis seperti kita sekarang ini. Dan kita, manusia ini adalah satu-satunya makhluk ataukah jenis hewan yang berdiri tegak sempurna. Berdiri tegak sempurna. Ada hewan-hewan yang bisa berdiri tegak tapi tidak bisa sempurna, ya.
Artinya tetap alamiahnya itu tidak berdiri tegak. Misalnya yang 4 kakinya tetap pendek di depan, seperti contohnya kanguru misalnya. Kanguru itu bisa berdiri, tapi setiap harinya bukan berjalan seperti itu, tidak tegak seperti itu. Begitu juga misalnya berang-berang. Berang-berang itu bisa juga berdiri itu tegak. Ya. Ataukah beberapa hewan yang sejenis dengan berang-berang yang sejenis itu bisa berdiri tegak. Ya. Bisa seperti itu. Kita lihat juga ada hewan yang kakinya 2, tapi tidak tegak. Dia berbentuk seperti hewan, tetapi 2 kakinya seperti ayam. Itu kan ayam 2 kakinya, tapi tetap berbentuk T, huruf T. Ya, itu kan ayam berbentuk huruf T. Badannya melintang horizontal, kakinya vertikal. Jadi seperti itu. Jadi tidak berdiri tegak. Nah, pokoknya satu-satunya hewan atau makhluk yang berdiri tegak itu dan stabil adalah manusia. Benar-benar tegak. Yang kalau bukan karena kekuatan tertentu, kekuatan sentrifugal atau apalah namanya di dalam dirinya, maka kemudian manusia tidak bisa berdiri sebetulnya. Contohnya kalau kita misalnya manusia itu sudah mati meninggal, kemudian kita mumi, kita keraskan, kita awetkan ya, kita awetkan. Kemudian kalau diawetkan itu kan lama-kelamaan jadi keras. Lalu kemudian dikasih berdiri tidak bisa, apalagi kalau baru meninggal tidak bisa. Jadi manusia yang baru meninggal dikasih berdiri tidak bisa berdiri. Ya. Nah pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa manusia kok bisa berdiri kalau masih hidup ya? Kan asumsinya Pak sama, mati dan hidup itu kan posturnya sama ya, tetap keseimbangannya sama, kepala tetap di atas, jarak dari kaki ke kepala tetap sama, kan begitu. Tapi kok kenapa ya kalau manusia itu tidak hidup tidak bisa berdiri? Nah ini dia. Jadi manusia kalau tidak hidup tidak bisa berdiri. Ya. Kalau hewan-hewan bisa, makanya kan banyak kita temukan misalnya patung-patung plastik dari kuda misalnya. Dikasih patung kuda bisa berdiri karena 4 kakinya kan. Ya. Tapi kalau manusia benar-benar tidak bisa berdiri. Ya. Jadi dengan demikian pertanyaannya kenapa manusia tidak bisa berdiri kalau mati dan hanya hidup? Dan dari situ kita lihat bahwa kekuatan manusia pada kehidupannya, bukan pada tubuhnya. Karena ketika kehidupan tidak ada pada dirinya, dia tidak bisa berdiri tegak. Nah, jadi intinya adalah manusia di sini katakan ya khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Yang bisa kita tangkap di sini bahwa betapa rendahnya kita secara fisik. Jadi kalau kita ini mengandalkan jasmani, mengandalkan fisik, mengandalkan benda tubuh kita ini benar-benar hanya tanah liat kering yang diberi bentuk. Cuma itu saja kita ini. Ya, yang menyebabkan kita bisa lentur seperti ini, bisa bergerak-gerak, tangan bisa bergoyang-goyang, kaki bisa berayun-ayun, leher bisa berputar-putar kiri kanan, atas bawah, itu karena hidup. Ingat, karena hidup. Dan hidup itu bukan dari kita. Kalau seandainya hidup dari kita manusia, tentu tidak ada orang mati. Kalau ada orang tua anaknya mati, tentu dihidupkan. Kalau ada orang tua yang mati, tentu anaknya menghidupkannya. Kalau ada pasangan hidup yang mati, tentu suami atau istrinya menghidupkannya. Seandainya kehidupan dari kita. Ya. Pokoknya seandainya kehidupan dari kita, tidak perlu rumah sakit. Kenapa? Karena tidak mungkin orang mati. Orang masuk rumah sakit kan salah satu tujuannya agar tidak cepat mati, sehat walafiat. Nah, kalau kita menghidupkan diri kita, maka tidak ada orang mati. Nah, tidak bisanya kita menghidupkan diri kita, maka ada kematian. Ya. Karena kita tidak bisa menghidupkan diri kita, tentu jawaban satu-satunya masuk akal bahwa kehidupan itu bukan dari diri kita, bukan dari manusia. Tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan anak kepada orang tuanya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Tak ada. Kalau begitu, gimana? Nah ini dia. Al-Quran menjawabnya bahwa Allah itu adalah yuhyi wa yumitu. Dialah yang menghidupkan dan dia mematikan. Inilah makna penting dari surat Al-Baqarah ayatul kursi. Karena dimulai dengan kata Allahu la ilaha illahu
Al-Hayyu. Ya, Allah itu adalah Al-Hayyu yang maha menghidupkan, maha hidup. Nah, jadi itu yang bisa kita tangkap dari ayat-ayat tersebut. Kita lihat di sini. Ini adalah surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah. Maaf, surat Ar-Rum, ini surat 30 ya. Surat Ar-Rum, surat 30 ayat 20. Ya, Allah berfirman, min ayati, dan di antara tanda-tanda, ingat kata-kata ayat itu artinya di antara tanda-tanda kebesarannya yang kita tidak mampu melakukannya. Ya. Kalau ada kata khalaqakum, dia Allah menciptakan kalian. Dari mana? Min turabin, dari tanah. Jadi tanah. Di dalam Al-Quran ada kata-kata min turabin, ada kata-kata min salsalin, min khamain masnun, ada nanti kata-kata min. Nanti ada perbedaan makna-makna ini. Ya. Seorang ahli biologi dari Perancis itu menjelaskan luar biasa tentang penggunaan kata-kata ini. Ya. Jadi wa min ayati an khalaqalakum min turabin, turab, ya, turab jadi turbah, ya. Turba jamaknya turabin. Turabin ada turba, ada turab, ya. Makanya jemaah sekalian, kalau kita di antara umat Islam itu ada yang kalau salat itu menggunakan turba, turab, ya. Pertanyaan, kok kenapa ada orang salat menggunakan turba, turab? Ya. Jawabannya karena salat itu adalah tujuan utamanya membawa kita kepada keadaan serendah-rendahnya sampai hilang. Yang ada hanya Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana kita manusia bisa meniadakan diri kita? Jawabannya ketika kita mengembalikan kepada asal materialnya, kita dari tanah. Maka sujud kepada tanah adalah artinya kita sujud kepada, kita membalikan kita pada asal ciptaan kita. Dan salah satu penyebabnya nanti iblis kemudian dikutuk Allah, disebut dengan rajim, disebut dengan sabir. Rajim itu terkutuk, sagir itu hina, adalah karena tidak mau sujud kepada tanah. Makanya ada yang sujud kepada tanah. Ya. Jadi bagaimana dengan orang tidak sujud? Itu tidak ada masalah juga. Artinya bahwa ya bahwa intinya ada orang yang sujud ke tanah itu tidak bisa kita salahkan. Kenapa? Karena mereka seperti mana kalau kita berwudu. Kalau kita berwudu itu kan tidak boleh menggunakan parfum. Harusnya kan lebih enak kalau berwudu pakai parfum, harum kan. Tapi tidak boleh. Kenapa? Karena kita berwudu pakai air, karena kita berasal dari air. Jadi ada turab, ada turba, dan ada air tadinya. Kita itu dari air dicampur dengan tanah, turab, lahirlah tin. Ya, seperti itu. Setelah menjadi tin, dia bisa masnun, dia bisa dibentuk. Jadi, wa min ayati an khalaqalakum min turabin, dari turab. Jadi kalau kita melihat tanah, ingatlah diri kita. Begitu rendahnya kita, begitu hinanya kita secara fisik. Ya. Begitu rendahnya kita secara fisik. Ya. Secara fisik. Lalu yang menyebabkan kita mulia, ya karena Allah meniupkan rohnya kepada kita. Nanti akan disebutkan pada ayat-ayat selanjutnya. Summa kemudian, iza antum, kemudian setelah itu, iza antum tiba-tiba kalian, bashar, menjadi bashar. Ya. Jadi tadi itu insan, kemudian menjadi bashar. Ingat tadi. Ya. Jadi pembicaranya itu adalah al-insan, tapi kemudian menjadi bashar. Iza antum basharun, menjadi bashar dengan demikian adalah makhluk biologis. Kalau turab ini masih asli tanah, ketika tanah ini telah berubah menjadi seperti tubuh kita manusia ini, sudah menjadi tubuh berdarah berdaging, maka itu menjadi bashar namanya. Nah, ketika menjadi bashar seperti ini, sudah bisa berketurunan, berkembang biak. Kalau tanah saja belum bisa berkembang biak. Kalau kita bikin patung tanah, satu laki satu perempuan, tidak bisa menikah. Kapan dia menikah? Ketika dibuat jadi manusia, menjadi makhluk basyaria, makhluk biologis, baru kemudian bisa menikah. Terjadilah regenerasi, terjadilah reproduksi, terjadilah keturunan. Maka dengan keturunan itu menjadi banyak, tantasyurun, bertebaran. Bertebaran, namanya berdiaspora. Tadinya cuma Adam dan Hawa, kemudian melahirkan beberapa orang,
Jadi bukan lagi 2, tapi sudah beberapa orang, katakanlah misalnya 12 orang, dan 12 orang nanti berkembang biak lagi, menjadilah misalnya 3 kali lipat, katakanlah begitu, menjadi 36 orang, begitulah seterusnya. Menjadi seperti eksponensial, berpangkat-pangkat. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya kemudian lama-lama menjadi banyak. Ketika banyak di suatu tempat tertentu tidak bisa lagi mendapatkan penghasilan yang sama. Kenapa? Karena lahan pertanian di tempat tertentu itu terbatas. Akhirnya mereka harus menyebar, mencari lahan baru, namanya berdiaspora. Ada diasporanya, lama-kelamaan sampai menyeberangi lautan, menyeberangi pulau yang lain, bahkan mendatangi benua yang lain. Begitulah. Akhirnya kemudian menyebarlah ke seluruh penjuru dunia. Maka sesaat sebelum modernisasi berkembang pesat, di muka bumi ini ketahuan bahwa dulu ada benua-benua tertentu yang penduduknya tidak sebanyak di Timur Tengah, karena boleh dikata pusat manusia pertama itu di Mediterania, di Timur Tengah itu, baru menyebar kemana-mana. Ketika masih sekitar 1000 tahun yang lalu, ya tentu penduduk seperti di Australia sangat sedikit. Ya, padahal sekarang itu besar, Australia disebut sebagai satu benua. Di Amerika juga masih sangat sedikit. Ya, begitulah seterusnya. Lalu kemudian di pusat-pusat ini karena menjadi banyak, akhirnya kemudian menyebar, berdiaspora, mencari tanah-tanah baru namanya. Maka mereka kemudian datang ke daerah-daerah yang belum banyak penghuninya, mereka datang ke Australia, ke New Zealand, mereka datang ke Amerika, dan sebagainya. Cuma sayang, kedatangan mereka kemudian disalahgunakan dengan apa yang disebut dengan kolonialisme. Kalau mereka datang untuk mencari kehidupan baru, berkoeksistensi dan berasimilasi dengan orang yang sudah lama di sana, tentu ini tidak ada masalah. Tapi sayangnya mereka datang dengan menggunakan kekuatan, bahkan membunuhi orang-orang tempatan. Lahirlah yang disebut dengan genosida itu. Jadi wa min ayati an khalaqalakum min turabin summa idza antum basyarun tantashur. Jadi menjadilah basyar yang bertebaran. Kemudian Al-Hijr, nanti kita ketemu di Al-Hijr ayat 33. 33, tapi kita baca dari 32 dulu ya. Qala, nanti kemudian iblis ini tidak sujud. Allah berkata kepada iblis. Ini ayat 32 berarti pertemuan berikutnya. Allah berfirman, ya iblis, oh iblis, malaka alla takuna ma'as sajidin. Kenapa kamu tidak masuk ke dalam golongan bersama, berarti ke dalam golongan as-sajidin, orang sujud. Ya, jadi golongan orang sujud. Qala, iblis menjawab, lam akun li sujuda li basyarin. Ini diulangi kembali nih. Li basyarin. Ya, kalau terjemahkan bebas kira-kira gini. Bagaimana mungkin aku sujud kepada makhluk basyariah, bahsyar, khalaq tahu yang kamu Tuhan ciptakan min salsalin min hamain masnun, dari tanah liat kering, lumpur hitam yang berbentuk. Nah, seperti itu. Jadi apa yang menyebabkan iblis itu tidak sujud? Karena melihat zohirnya, ingat. Melihat zohirnya, melihat lahirianya. Yang dilihat iblis itu tubuhnya itu adalah min salsalin min hamain masnun. Apa pelajaran bisa kita tangkap di sini? Setiap kita melihat orang berdasarkan tubuhnya, berarti cara pandang kita sama, setara dengan iblis. Ulangi lagi pernyataan ini. Apabila kita melihat seseorang berdasarkan tubuh lahirianya, warna kulitnya, suku bangsanya, etnisnya, posturnya, maka kita memandang seperti cara pandangnya iblis. Ya. Karena kalau setiap orang melihat dengan cara pandang ini, lahirlah namanya etnosentrisme. Etnosentrisme ini adalah permulaan dari terjadinya genosida. Ya. Karena ketika ada etnis tertentu menganggap dirinya lebih unggul daripada etnis yang lain, maka kemudian dia mendapatkan pembenar untuk melakukan kejahatan kemanusiaan, bahkan melakukan pembunuhan, pemusnahan massal. Nah, seperti itu. Cobalah misalnya kita lihat cara pandangnya Barat. Walaupun Barat
berkali-kali. Barat dalam pengertian yang jahat ya, tidak semua Barat ya. Kita artikan Barat di sini yang sistem politik yang kolonialistik itu. Nah, coba kita lihat di sini. Ya, sudah berapa banyak masjid yang dihancurkan di Gaza, itu tidak ada keberatan dari orang-orang di Barat itu. Bahkan pihak gereja pun, terutama Vatikan, tidak bersuara keras seperti itu. Donald Trump, Presiden Amerika juga. Tapi begitu gereja, itu kan bersuara keras. Nah, berarti kan di sini adalah ada ada cara pandang yang bias, yaitu berdasarkan agama, dan agama di situ cenderung etnosentris juga, seperti itu. Nah, jadi tidak melihat manusia sebagai manusia. Jadi ketika kita melihat manusia sebagai manusia, berarti melepaskan ikatannya dengan hal-hal sekunder. Manusia sebagai manusia, agamanya itu sekunder, rasnya itu sekunder, gitu. Yang primer itu adalah manusia sebagai manusia. Iya. Nah, iblis itu tidak melihat manusia sebagai makhluk primer, tapi melihatnya sebagai makhluk sekunder. Sehingga iblis mengatakan, bagaimana mungkin saya sujud kepada bashar, manusia biologis, halak tahu yang kamu menciptakannya min salsalin min hamain masnun, dari tanah liat lumpur hitam yang diberi bentuk. Kira-kira iblis mengatakan tidak mungkin. Ya. Nanti dia katakan, saya kan dari api, dia dari tanah. Ini kan misal salim min hamain masnun. Nah, seperti inilah. Jadi ini adalah cara pandang yang menyebabkan terjadinya berbagai macam kejahatan kemanusiaan. Jadi ingat, kejahatan terhadap kemanusiaan selalu muncul apabila kita melihat manusia itu berbeda-beda berdasarkan etnisnya, berdasarkan suku bangsanya, berdasarkan warna kulitnya. Camkanlah Bapak Ibu sekalian bahwa pada setiap etnis ada orang baiknya dan ada orang buruknya. Mayoritas orang itu pasti baik, orang buruk itu cuma sedikit. Kalau mayoritas manusia itu jahat, tentu tidak mungkin kita sampai sekarang ini. Pasti lebih banyak mati daripada hidup. Kalau mayoritasnya jahat. Cuma mayoritasnya manusia itu baik. Maka mereka yang baik inilah membentuklah organisasi untuk menghentikan kejahatan. Organisasi itu yang kita sebut dengan negara, pemerintahan, kerajaan. Maka kerajaan pemerintahan itu adalah membentuk satu sistem organisasi sosial, ya, atau biasa disebut dengan lembaga hukum, lembaga berbadan hukum yang namanya negara. Di sana yang salah ditangkap baik-baik, baru diadili. Supaya apa? Jangan merusak manusia secara keseluruhan. Jadi dimanapun di dunia ini ada negaranya, ada sistem pemerintahannya. Iya. Kita boleh tidak setuju dengan sistem pemerintahan negara lain, tapi apapun bentuk pemerintahan itu dibuat dalam rangka menghentikan kejahatan. Menghentikan kejahatan. Maka kita lihat sebaik-baik negara yang disanjung dan dipuji oleh manusia manapun di dunia, kalau negara itu paling adil daripada yang lain, gitu. Jadi kita membandingkan negara satu dengan negara lain itu bukan etnisnya, tetapi bagaimana dia menegakkan hukum yang berkeadilan. Ya, jadi inilah dasar daripada kitab suci Al-Quran. Maka kitab suci Al-Quran kalau diseret-seret kepada etnosentrisme itu tidak mengerti kitab suci Al-Quran. Misalnya mengatakan bahwa orang Islam tidak boleh antisemit. Ini pernyataan yang menurut kita sama sekali tidak mengerti Quran. Ya, bagaimana mungkin Al-Quran antisemit sementara di dalam Al-Quran itu mayoritas nabinya adalah orang Semit, kan gitu. Nabi-nabi di Quran yang dimuliakan itu orang Semit. Ya. Jadi bagaimana bisa antisemit? Yang Al-Quran ajarkan anti terhadap kejahatan, anti terhadap kezoliman. Nah, itu benar Al-Quran. Jadi kalau menyeret-nyeret Al-Quran bahwa menentang Israel sama dengan anti-Semit, anti ras tertentu, itu jelas salah. Orang ini tidak ngerti Al-Quran. Ya. Kalau yang etnis lain boleh jadi seperti Barat bisa saja anti terhadap yang lain. Contohnya misalnya kita sudah sering angkat bagaimana ras atau etnis Indian di Amerika boleh dikata musnah dengan datangnya orang-orang kulit putih dari Eropa. Bagaimana etnis Aborigin di Australia hampir musnah gara-gara kedatangan etnis kulit putih dari Eropa. Ya, seperti itu. Jadi, tapi kalau Islam tidak mungkin. Siapapun yang beragama Islam, apapun etnisnya, pasti tidak mungkin bias secara
etnisitas. Ya. Kalau ada orang mengaku Islam tapi bias dalam melihat etnis, itu pasti bukan mewakili agamanya, mewakili pribadinya. Karena di sini tidak jelas diarahkan induk bapak daripada etnosentrisme itu adalah iblis dengan kata-katanya ini, lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun. Mas kalian coba perhatikan video ini ya. Ini kan api ya. Api itu bermacam-macam warnanya, ada yang merah, ada macam-macam. Apa yang menyebabkan warnanya berbeda-beda itu bahan bakarnya. Jadi yang berwarna-warni itu sebetulnya adalah bahan bakarnya, hasil pembakaran namanya. Hasil pembakaran, jadi kalau kita bakar sampah pasti warnanya beda kalau kita bakar plastik. Coba perhatikan. Kita bakar plastik pasti beda warna apinya kalau kita membakar bensin apa ya, bensin ya. Kalau kita bakar bensin pasti beda, setiap ronnya berbeda. Misalnya ron 90 kita bakar pasti beda kalau ron yang 95 misalnya. Ya, RON ya. Jadi pasti beda ya. Tergantung bahan bakarnya. Jadi yang kelihatan warnanya itu adalah bahan bakarnya. Jadi cuma sebagai kita sampaikan dulu. Jadi ini adalah bahan bakarnya ini yang membeda-bedakan ini. Ini kelihatan, coba lihat semakin ke sini semakin bening. Nah, aslinya api itu tidak kelihatan. Aslinya ya, ketika habis misalnya bahan bakarnya sudah tidak berpengaruh, itu adalah tidak kelihatan. Lihat, semakin ke sini semakin bening, semakin hilang kelihatan kan, semakin ke sini nih. Di sini semakin terang, ya sini semakin berkurang. Nah, dengan demikian api itu harusnya tidak kelihatan aslinya api. Ya, kalau kita mengasumsikan apinya toh saja dengan meniadakan jenis-jenis bahan bakarnya. Ya. Nah, coba kita lihat ayat berikut ini. Allah berfirman, wal jannah khalaqnahu min qabl min naris samum. Ya. Ini katakan wal jannah. Ya. Dan jin. Misalnya, ini ternyata tidak ada gambarnya. Nah, kita kasih dulu gambar ini. Lupa tadi kasih gambar ya. Ya, cukup sampai di sini. Nah, jadi kita kembali ke sini tadi. Dikatakan bahwa wal jannah ya, dan jin, wal jannah khalaqnahu min qabl min naris samun. Jin itu kan tadi bicara tentang jin ya. Ya. Dan jin itu khalaqnahu, kami menciptakannya sebelum ya, sebelum manusia. Jadi artinya jin duluan daripada manusia. Ingat. Jadi kalau tadi di atas manusia diciptakan dari min salsalin min hamain masnun. Sedangkan jin diciptakan sebelum manusia. Nah, artinya apa? Ya berarti jin itu lebih tua dari manusia. Jadi secara penciptaan jin itu lebih duluan daripada manusia. Dulunya berapa tahun kita tidak tahu. Kata-kata ini saja min qabl sebelumnya. Jadi wal jannah dan jin itu khalaqnahu, kami yang menciptakannya min qabl sebelumnya, maksudnya sebelum manusia. Sebelum manusia min nar, dari api. As-samum yang sangat panas. Jadi dari apinya yang sangat panas. Jadi jin itu dari api yang sangat panas. Ya, jadi dengan demikian jin itu dari manusia. Jin itu dari api, sedangkan manusia dari tanah. Jadi berbeda. Nah, kita lihat tadinya kalau dia api itu kan lihat dari ke atas. Ya, kan begitu, artinya tidak bergerak di tanah. Ya, dia ke atas, dia gas, berbentuk gas. Bapak Ibu pasti tidak pernah melihat api yang lari ke bawah. Ya, misalnya kita simpan api, apinya lari ke bawah. Tertarik gravitasi bumi, tidak ada.
Yang ada adalah ke atas. Jadi api itu ke atas, dia berbentuk gas. Ya. Karena berbentuk gas, otomatis lebih cepat bergeraknya daripada tanah. Kita bandingkan saja burung dengan hewan. Secepat-cepatnya cita bergerak, lebih cepat burung. Kenapa? Karena burung itu di udara. Karena dia bergerak di udara itu burung, otomatis gaya geseknya dengan lingkungan sekitarnya hampir tidak ada, sedikit sekali dengan udara. Tapi kalau di darat, ya semakin semakin pendek tubuhnya hewan itu, semakin tinggi gaya geseknya. Semakin tinggi bisa kan manusia loncat-loncat seperti tadi cita. Lebih cepat daripada kura-kura. Kenapa? Karena cita kan loncat-loncat. Loncat-loncat artinya mengurangi gaya geseknya dengan tanah. Tetapi tetap dia butuh tanah untuk bertumpu lagi, loncat lagi, tumpu lagi, loncat lagi. Nah, sedangkan kalau burung tak, ya tidak seperti itu. Burung itu terbang saya terus-menerus dan tidak bertumpu lagi pada benda-benda sehingga dia lebih cepat. Ya. Dengan demikian bagaimana dengan jin? Nah, otomatis dari sisi gerak lebih cepat. Maka jemaah sekalian berbahagia, orang-orang yang percaya kepada jin itu terkadang menggunakan pendekatan yang tidak masuk akal, tidak sesuai dengan jin. Misalnya percaya pada jin. Dia percaya pada jin, tetapi percaya juga bahwa jin yang ada di Pulau Jawa misalnya atau di Indonesia tidak bisa mensihir orang yang ada di Malaysia. Kenapa? Katanya karena nyebrang lautan. Nah, ini kan menunjukkan tentang jin. Jin itu tidak mengenal istilah lautan. Kenapa? Karena dia seperti gas. Yang namanya awan itu bisa bergerak. Awan-awan yang ada di Indonesia di Pulau Batam bisa bergerak ke atas Singapura, ke atas Johor Malaysia, kan begitu. Kenapa? Karena dia tidak dibatasi oleh lautan. Kenapa? Dia di atas, dia mengambang di udara. Dia tidak butuh perahu untuk bergerak dari Pulau Batam ke Singapura, ke Pulau Batam, ke Johor. Tidak seperti itu. Tapi terkadang kita mendengarkan seperti itu. Kenapa ini? Oh, tidak bisa, karena dia tidak bisa nyebrang lautan lah. Kok bisa? Nah, lebih fatal lagi misalnya jin itu bisa ditangkap, dimasukkan di botol, baru dibuang ke laut. Wah, ini lebih tidak masuk akal lagi. Ya, jadi seperti itu aja mas kalian. Jadi banyak orang berbicara tentang jin, tapi pada saat yang sama, ya sebetulnya dia menjelaskan bahwa perbuatannya itu tipu-tipu. Kenapa? Karena kalau jin ya tidak seperti itu. Ya. Jadi kita kembali ke sini, wal jin itu adalah kami ciptakan kata Tuhan sebelum manusia. Jadi kata min qabl di sini berarti jin lebih tua daripada manusia. Ya. Karena lebih tua dari manusia, bukan hanya lebih tua, tetapi otomatis karena dia terbuat daripada api yang panas, otomatis lebih panjang umurnya juga, beda dengan manusia. Karena manusia kan terbuat dari tanah, otomatis perubahan tanah lebih cepat daripada gas, ya seperti itu. Jadi min qabl min naris samum, dari api yang sangat panas. Dan kita lihat di sini. Surat Ar-Rahman ini ada juga nih. Kita bisa baca surat Ar-Rahman ayatnya 15. Surat Ar-Rahman surat 55 di mana Allah berfirman, "Wa khalaqal janna." Ini jin lagi. "Wa khalaqal janna," dan dia Allah menciptakan jin. Khalaqa itu dia. Dia Allah menciptakan jin dari mana? Mim marijim minar. Dari nyala apinya api. Jadi kita bisa artikan dari flame-nya, dari jadi marginar, jadi ada api, ada intisarinya api, seperti yang kita lihat tadi. Api yang kita lihat itu kebanyakan bahan bakarnya sebetulnya. Jadi bahan bakarnya keluar, bukan api aslinya. Api asli itu tidak kelihatan. Makanya jin tidak kelihatan. Makanya disebut dengan jin. Jannah itu artinya dalam pengertian tidak kelihatan, karena jannah itu artinya gelap. Ya. Jannah itu gelap. Makanya kalau dikatakan misalnya taman surga, taman itu kan jannah juga, pakai tak marutoh. Itu karena yang namanya jannah atau kan yang namanya taman itu kan rimbun itu banyak tanaman-tanaman sehingga lebih adem, lebih sejuk daripada tidak ada taman. Banyak di sana, banyak pohon-pohon sehingga orang di dalamnya itu tidak terkena matahari artinya lebih gelap daripada di luar. Nah, itu bisa jannah. Jadi itu namanya jannah, itu ada taman, ya, taman. Nah, satu asal kata dengan jannah seperti ini. Ya, kalau tadi jannah itu orang di sana itu tidak kena matahari karena
karena rimbun itu banyak sekali pohon-pohon, banyak sekali pokok-pokok. Sedangkan kalau di sini jannah dalam pengertian bahannya itu dari intisarinya api, marijin minar. Jadi marijin minar. Sehingga kemudian tidak kelihatan artinya jan itu artinya tidak kelihatan. Ya. Seperti misalnya kalau malam hari semakin gelap itu jannah juga. Itu di dalam cerita Nabi Ibrahim itu disampaikan seperti itu. Ya. Jannah lail, ya. Malam menjadi semakin gelap. Jadi wakhalakal janna min marijim minar, dan dia menciptakan jin dari nyala apinya api. Ini kita artikan ini ya, dari nyala apinya api. Jadi flame-nya api. Jadi min marijim minar. Jadi ini apinya, ini salah aslinya nih. Jadi kalau kita lihat jinnya itu dari marij. Dari mana marij? Dari api. Nah, kira-kira. Jadi ini sebetulnya yang jadi jin ini marijin. Karena min marijin minar, dari mana marij? Ya dari api. Nah, jadi ada api, ada marijnya. Jadi khalaqal jannah mim marijim minar. Nah, jadi seperti itu. Maka kemudian kita manusia ini sebetulnya apa namanya? Kita manusia ini diciptakan bersama dengan jin. Maksudnya bersama itu dalam pengertian sama-sama makhluk Tuhan yang ada fisiknya, ada jasmaninya, cuma jenis jasmaninya berbeda, tetapi nanti softwarenya sama-sama ditiupkan roh kepadanya. Maka kata-kata kuma di sini adalah jin dan manusia. Kan di atasnya ini adalah manusia nih. Fabi ayyi alai rabbikuma, kumanya itu adalah jin dan manusia. Coba kita lihat di atasnya nih. Ayatnya kita lihat dulu di ayat 14 ya. Atau 13 kita lihat ya. Nih. Ayat 14. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Ini ada nih. Jadi sama tadi. Khalaqal insana min salsalin. Kalau tadi kan khalaqal insana min salsalin min hamain masnun. Itu. Terus ini khalaqal insana min salsalin, sama tanah liat juga. Kal fakhar. Fakhar itu tempias, seperti kata-kata fakhar awalnya seperti tembikar, seperti patung keras itu. Fakhar itu tembikar, seperti yang kita bicarakan tadi, misalnya puci, tempat menanak nasi, ya panci kan itu tadinya fakhar namanya. Jadi kami ciptakan manusia min salsalin kal fakhar. Jadi ini insan. Baru wa khalaqal jannah, baru kemudian dia menciptakan jin. Kalau ini adalah min salsalin kal fakhar, kalau dari sini adalah jin min marijin minar. Maka di sini 14 15 ini ada dua oknum di sini. Ada dua entitas manusia dan entitas jin. Entity insan dan entity jin. Dua oknum inilah, dua entitas inilah yang disebut kuma di sini. Nah, jadi Bapak sekalian, mungkin selama ini banyak baca surat Ar-Rahman. Kenapa itu surat Ar-Rahman selalu kuma? Kuma itu artinya dua. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Kumanya itu dua. Siapa dua itu? Nah, ini dia. Insan dan jan. Maka Allah mengatakan kepada manusia dan jin, Fabi ayyi alai rabbikuma. Maka nikmat Tuhan kalian berdua, yaitu jin dan manusia, manakah yang kalian berdua dustakan? Makanya di sini berbentuk dua juga, ini mustanna juga nih. Tukadziban. Bannya ini menunjukkan dua, tukadziban. Kalau cuma satu, tukadzibu. Ya. Banyak tukadzibuna. Karena dua, tukadzibani. Jadi ini dua, kenapa? Karena sini rabbikuma. Kuma menjadi tukadziban di sini. Dari mana duanya? Kita sudah tahu ini adalah al-insan dan al-jan. Al-insan min salsalin kal fakhar, al-jan min marijin minnar. Jadi saya kira sudah dipahami Pak ya. Kenapa di surat Ar-Rahman itu selalu kuma-kuma, ya, selalu. Fabi ayyi alaman muncullah dua nanti fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Jadi seluruh surat Ar-Rahman itu berbicara kepada jin dan manusia. Ingat. Jadi sepanjang surat Ar-Rahman itu semuanya berbicara tentang jin dan manusia, karena selalu diselingi dengan fabi ayyi alai rabbikuma, kuma tukadzibani. Ya. Bukan tukadzibu, bukan tukadzibuna, tetapi tukadzibani. Kalian berdua dustakan. Ya. Sama di sini, semua begitu nih. Ya. Semuanya ya tukadziban. Jadi inilah Jemaah sekalian berbahagia surat Ar-Rahman. Jadi intinya surat Ar-Rahman menjelaskan kepada kita bahwa jin itu dari mim marijin minar.
Kemudian surat Tur. Surat Tur, surat 52 ayat 27. Ini ceritanya di akhirat. Ada orang-orang, banyak orang yang terselamatkan dari azab api neraka. Ditanyalah, kenapa mereka terselamatkan dari azab api neraka? Kita lihat sini. Jawaban mereka, ini ayat 27. Famannallahu alaina. Kami terselamat dari api neraka karena Allah memberikan karunia. Manna itu karunia. Memberikan karunia, Allah memberikan karunia alaina kepada kami. Ya, sehingga karena karunia Allah, wawaqana, sehingga dia memelihara kami. Waqana itu ini wanya, dan waqa itu adalah satu kata, naknya kami. Jadi sebetulnya katanya di sini adalah waqa, wanya ini adalah dan, naknya di sini adalah kami. Jadi kata aslinya itu waqa. Waqa itu terpelihara, seperti waqina itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, atau waqina itu adalah perintah. Waqina, ya, peliharalah kami Tuhan. Itu permintaan kan? Jadi amr itu waqina, ya Allah peliharalah kami. Waqi. Waqina, ya Allah peliharalah kami dari azab api neraka. Waqina adzabannar. Nah, kalau di sini kenapa terselamatkan daripada azab Allah ini, azab as-samum? Karena Allah memberikan karunia kepada kami sehingga waqana, dan kami pun terpelihara azab as-samum, dari azab yang samum. Nah, kata-kata samum di sini sama tadi dengan jin. Min naris samum, maksudnya tadi min naris samum. Ya, kita lihat tadi sini. Ini min naris samum ini. Wal jannah khalaqnahu min qabl min naris samum. Dan jin itu kami ciptakan sebelum manusia diciptakan. Dari mana? Min naris samum, dari api as-samum. Ya. Jadi as-samum. Dengan demikian, jemaah sekalian berbahagia, siapa mengikuti siapa mengikuti iblis, yang iblis itu adalah kana minal jin, dari kalangan jin, tetapi jinnya adalah jin yang tidak sujud, maka dia akan mendapatkan juga an-naris samum. Ya. Seperti dalam ayat ini. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Bagaimana kita bisa dapatkan kekarunia dari Allah? Nah, disinilah lahir nama tafsir kita, tadabbur kita, namanya tadabbur al-barru. Ini kan kita sebutnya dengan tadabbur atau tafsir al-barru. Ya. Kenapa? Karena al-barru di ayat berikutnya yang 27 ini. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Inna, karena sungguhnya kami kunna dulu di dunia. Siapa yang mengatakan begini? Ya, ini tadi yang bicara di sini, yang selamat dari api neraka di sini. Ya. Inna, sungguhnya kami kunna dulu di dunia, min qabl, sebelumnya, maksudnya sebelum akhirat, nada'uhu, selalu menyeru kepada Allah, kepada Dia-nya Allah. Kami selalu menyembahnya, kami selalu berseru, berdoa kepadanya, meminta dan berharap kepadanya. Apa sebabnya? Innahu, karena sungguhnya Dia Allah itu huwa adalah al-barrur rahim. Dia adalah al-barru ar-rahim. Al-barru itu artinya yang maha melimpahkan kebaikan, ar-rahim yang maha penyayang. Jadi innahu huwal barrur rahim, sungguhnya Dia Allah adalah al-barru ar-rahim, maha melimpahkan kebaikan dan maha penyayang. Nah, nanti orang-orang yang selalu hatinya atau kehidupannya diisi dengan kebaikan atau mendapatkan limpahan kebaikan dari Allah sebagai al-barru, namanya al-abrar. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, atau kata waffana ma'al abrar. Itu dari kata ini al-barru. Innahu huwal barrur rahim. Sungguhnya Dia Allah adalah maha melimpahkan kebaikan dan ar-rahim. Seperti itu. Nah, jadi ya sekarang kita pindah ke ayat berikutnya. Nah, ini tadi kita lihat lagi patung seperti ini. Jadi orang yang saja yang membuat patung dari tanah itu benar-benar mirip. Coba lihat Bapak Ibu sekalian. Ya, coba kita lihat di sini. Ini ya. Awalnya begini, nanti begini nih, halus seperti ini nih. Setelah nanti begini, kemudian diamplas itu artinya dihaluskan. Nanti ini ditempel-tempel sampai halus. Kemudian setelah halus nantinya dikeringkan.
Setelah kering nanti diamplas halus, nanti dikasih warna seperti ini. Jadi mirip sekali dengan ini. Lihat, ya. Itu dari sini nih. Nah, ini yang bikin siapa? Manusia. Gimana dengan Allah coba? Bagaimana kalau Allah SWT membuat seperti ini? Ya. Dan ini juga diabadikan dalam Al-Quran kaitannya dengan Nabi Isa. Ketika Nabi Isa juga diberikan mukjizat oleh Allah untuk apa? Untuk membuat patung burung seperti ini. Jadi seperti ini tembikar gini, burung. Setelah burungnya persis bentuknya dengan burung beneran, lalu disuruh tiup dan akhirnya burung itu terbang. Nah, itu kan contoh, itu mukjizat. Nah, jadi artinya apa? Penyebab dunia material ini menjadi hidup, ada spiritnya, ada vitalitasnya adalah karena Allah meniupkannya kehidupan. Yang dalam kaitan Nabi Isa melalui Nabi Isa, Allah meniupkannya melalui Nabi Isa. Nanti di sini Allah meniupkannya melalui orang tua kita. Jadi nanti kita aslinya dari tanah, kemudian tanah ini adalah menjelma menjadi padi, beras, menjadi mangga, menjadi durian, menjadi leci, menjadi sayur-sayuran, menjadi sambal kalau tomat, dan sebagainya, dimakan oleh kita. Nah, artinya dari tanah menjelma menjadi manusia. Seperti itu. Wa idh qala rabbuka, lalu kemudian ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati. Ingatlah tatkala Tuhanmu berkata kepada malaikat, al-malaika. Siapa malaikat di sini? Ya seluruh makhluk pada saat itu, yaitu yang kita sebut dengan malaikat sekarang dan jin. Jadi namanya malaikat itu sebenarnya tidak terbatas pada Jibril, Israfil, Mikael, dan sebagainya. Itu ataukah Ridwan, Malik, itu bukan terbatas di situ. Ya. Ataukah Rakib, Atid, itu bukan terbatas di situ. Ya. Jadi yang namanya malaikat itu banyak. Yang disebutkan 10 itu di Quran itu hanya tertentu saja. Ya. Seperti mana di Quran itu kan nama manusia terbatas. Ada nama Muhammad, ada nama Yusuf, Yakub, Ibrahim. Tapi bukan berarti manusia cuma itu. Banyak. Jauh lebih banyak yang tidak disebutkan dalam Al-Quran daripada yang disebutkan. Yang disebutkan di Quran itu yang dua saja. Sekali yang terbaik atau sekali terburuk itu di Quran. Yang terbaik adalah para nabi dan rasul. Yang terburuk adalah yang melawan nabi dan rasul. Seperti Fir'aun misalnya itu disebutkan dalam Al-Quran. Abu Lahab disebutkan dalam Al-Quran. Itu adalah contoh-contoh. Tapi manusia bukan hanya itu, banyak sekali. Nah, begitu ada malaikat. Penyebutan misalnya Jibril dalam Al-Quran, bukan berarti malaikat itu cuma Jibril. Tapi banyak sekali, cuma disebutkan cuma beberapa saja. Nah, malaikat itu bertingkat-tingkat juga. Kayak kita manusia juga bertingkat-tingkat. Dari yang paling buruk sampai yang paling baik. Nah, malaikat juga begitu. Malaikat yang sudah paling baik, tidak melakukan keburukan, disebut dengan malaikat paling tinggi, al-malakutul a'la. Sedangkan malaikat yang masih bisa melakukan kejahatan atau dosa namanya al-malakutus sufla. Inilah yang disebut dengan kalangan jin. Seperti itu. Jadi jin-jin ini adalah bisa dikatakan seperti manusia yang berdosa. Sedangkan yang namanya malaikat seperti Jibril dan sebagainya adalah nabi-nabi dan rasul-rasul yang disebut dengan maksumin. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini jin-jin seperti itu. Makanya jin-jin ini ada juga yang baik, ada yang buruk. Ya. Kayak manusia juga. Manusia kayak kita ini ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Ada yang jahat, ada yang pahlawan. Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Dia mendeklarasikan, Allah mengatakan, mengumumkan, bukan maklumat. Apa maklumat Allah? Inni khalikun. Sungguhnya aku menciptakan. Khalik di sini adalah isim fa'il, khalikun. Saya adalah pencipta. Itulah. Ataukah akan menciptakan. Kalau kita menggunakan akan menciptakan itu kan seakan-akan fi'il, kata kerja. Padahal ini kan kata benda, ini kata nama, isim. Khalikun. Jadi saya ini adalah khalikun. Pencipta apa? Basyaran. Dengan demikian, yang namanya basyar ini ya, ada khaliknya. Ini ada khaliknya, ada penciptanya. Jadi basyar ini tidak bisa tercipta dengan sendirinya. Bagaimana mungkin tanah bisa menjadi manusia kalau tidak ada khaliknya? Seperti mana tadi videonya kita lihat sebelum ini, gambar ini,
Bagaimana bisa tanah menjadi patung manusia kalau tidak ada pematungnya, tidak ada senimannya, tidak ada artistiknya, tidak ada artisnya. Artis itu adalah senimannya. Tidak ada seniman yang membuat tanah itu menjadi patung. Nggak mungkin. Apalagi menjadi manusia. Maka yang basyaran ini menjadi manusia ini pasti ada khaliknya, ada faktor luar, ada faktor eksternal yang menyebabkan dia menjadi basyar. Nah, faktor eksternal ini yang disebut dengan khalikun. Inni khalikum basyaran. Sungguhnya saya ini menciptakan basyar manusia. Ya. Dari mana? Min salsalin min hamain masnun. Dari lumpur kering atau tanah liat kering yang berbentuk warna hitam. Lumpur kering, tanah kering, tetapi dari hitam, warna hitam. Masnun diberikan bentuk. Jadi kata-kata masnun diberikan bentuk seperti tadi yang kita lihat pada video sebelum gambar ini muncul, sebelum ayat ini muncul. Jadi pematung namanya. Jadi intinya manusia ada khaliknya. Jadi ini tergantung pada khalik. Ini tidak ada kalau tidak ada khaliknya. Dan di ayat ini Allah memperkenalkan dirinya. Kata-kata ini di sini aku Allah. Ya. Aku Allah adalah penciptanya manusia. Jadi manusia itu kalau dia menyadari eksistensi dirinya, dia harusnya bersyukur kepada aku karena aku yang menciptakannya. Ya. Bagaimana cara menciptakan Adam? Dari tanah. Bagaimana menciptakan kita? Melalui orang tua kita. Kalau kita dari mana? Dari saripati. Ya. Jadi dari saripati, tanah, bukan lagi langsung dari tanah. Ya. Ya, jadi dari saripana. Di tempat lain dikatakan walaqad khalaqnal insana min tin. Dari menciptakan manusia dari tanah tapi melalui orang tuanya. Ya, dari saripati seperti yang kita bisa baca di dalam surat As-Sajdah. Ini Sajdah kita pernah buka juga ya. Ya, ini Sajdah ayatnya 9 ya. Ini ayat 8 ya. Jadi ayat 7 mengatakan alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah Allah yang paling baik menciptakan sesuatu. Khalaqahu menciptakannya. Wabada dan dia memulai khalaqal insan penciptaan manusia minti dari tanah. Terus kemudian keturunannya kan kita bukan lagi langsung dari tanah. Summa kemudian ja'ala. Ja'ala di sini bukan lagi khalaqa, perhatikan ini. Khalaqa ini ja'ala. Jadi berbeda. Ketika berbicara tentang tanah khalaqa. Di sini menggunakan ja'ala. Summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma'in mahin. Kemudian dia Allah menciptakan, kata menjadikan itu adalah lebih tinggi daripada khalaqa. Ya, ja'ala di atasnya. Seperti contohnya juga ini khalikun basyaran. Di tempat lain dikatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Seperti itu. Summa ja'ala naslahu, kami menjadikan keturunan dari mana? Min salsal, dari saripati. Min ma'in, dari air. Jadi saripati air bukan lagi tanah. Min sulalatim mimma'in mahin, dari saripati air yang hina. Jadi jelas saripati namanya sulalah. Maka berbeda kalau di sini kan khalikun basyaran, bukan lagi ja'ilun. Kata-kata khalikun basyaran kalau berkaitan nanti dengan khalifah bukan khalikun tapi ja'ilun. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi berbeda. Kita lihat ayat di sini. Surat Sad. Ini surat Sad juga ada ini mirip ayatnya. Surat Sad, surat 38 ayat 1. Sini Allah firman, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran" juga. Tapi di sini mintin. Kalau tadi di sini kan min salsalin min hamain masnun ini. Khaliqun inni khaliqun basyaran min salsalin min hamain masnun. Sedangkan kalau di surat As-Sad, surat Sad maksudnya, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran" mintin. Jadi bukan min salsalim min hamain masnun tapi mintin, sama. Jadi qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran mintin. Ya, jadi sama. Surat Al-Baqarah kita lihat sini. Menggunakan kata ja'ilun di sini. Ya. Coba kita lihat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati, sama-sama di depannya nih. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun. Nah, kalau di sini kan tadi sama, idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun. Di sini basyaran. Kalau di sini sama di sini. Qala rabbuka lil malaikati inni, di sini bukan khaliqun tapi ja'ilun.
Dan di sini bukan bashar, tapi khalifah. Dengan demikian, antara basyaran manusia dengan khalifah berbeda. Khalifah itu adalah pangkat jabatan, sedangkan bashar itu jenis manusia. Dengan demikian, siapa bisa jadi khalifah? Tidak semua bisa manusia. Yang jadi khalifah itu hanyalah yang seperti dikatakan nanti di dalam ayat ini, yang tidak mungkin menumpahkan darah, tidak mungkin juga merusak di muka bumi. Ya. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau mereka berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau Tuhan akan menjadikan fiha di muka bumi itu man, orang, atau ke entitas oknum, yufsidu yang kerjanya merusak fiha padanya, wa yasfiku dima dan menumpahkan darah. Apakah ada makhluk atau manusia yang kerjanya merusak menumpahkan darah? Ada. Sekarang kita saksikan di Gaza. Walaupun yang melakukan itu Israel, tapi sebetulnya melakukan itu adalah negara besar. Karena Israel melakukan itu, satu, ada pasokan senjata dan amunisi. Yang kedua, ada dukungan politik. Ya. Kalau tidak ada pasokan amunisi dan senjata, tidak ada dukungan politik tingkat dunia, tentu tidak mungkin Israel melakukan itu di depan dunia yang berbicara tentang hak asasi manusia. Dengan demikian, walaupun Israel melakukannya, tapi sebetulnya mayoritas manusia sekarang melakukan yufsidu fiha wa yasfiku dima. Sedangkan kalau dia adalah manusia suci, dia seperti malaikat. Ya, apa itu? Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis laka. Kerjanya adalah beribadah, bertasbih, memuji Tuhan, bukan memuji dirinya, bukan memuji rasnya, bukan memuji kekuatan teknologinya, tetapi memuji Tuhannya, wa nuqaddis laka, dan mensucikan engkau Tuhan. Nah, itu malaikat berkata, qala, apa kata Allah? Allah berfirman, bukan itu yang disebut dengan khalifah. Itu manusia juga, tapi bukan khalifah. Ya. Jadi kalau memantik perang saudara dan sebagainya, nyerang orang, itu bukan khalifah. Bukan khalifah, nggak mungkin. Nggak pernah ada nabi menyerang orang. Jadi kalau ada orang lain menyerang orang lain, apapun alasannya, entah alasannya menuntut darahnya si A si B atau menuntut keadilan bagi A B, itu pasti tidak benar. Itu pasti bukan khalifah. Ya. Kalau toh menyebut dia khalifah, itu hanya sebutan yang dia ciptakan sendiri, tapi tidak khalifah dalam pengertian ilahiyah. Bukan khalifah dalam pengertian substantif. Ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala, berkatalah Allah di sini, inni a'lamu ma la ta'lam. Artinya, saya lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, yaitu bahwa yang disebut dengan khalifah tidak mungkin menumpahkan darah dan membuat kerusakan di muka bumi. Kalau dia melakukan itu, walaupun memberi nama gelar khalifah pada dirinya, itu bukan khalifah Allah. Kata-kata ini a'lamu ma la ta'lam ini sama kata-kata Nabi Yakub berkenaan dengan Nabi Yusuf. Ketika saudara-saudara Yakub mengatakan Yusuf sudah mati, Yakub mengatakan, saya mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ini adalah Al-Qur'annya. Sekarang kita lanjut lagi. Kenapa kita menampilkan video ini? Supaya kita bisa mengerti apa itu namanya meniup. Coba lihat, selama anak ini meniup, maka keluarlah balon-balon dari apa namanya tuh, dari alat anak ini. Begitu dia berhenti meniup, berhenti juga balon-balon keluar, lihat. Jadi kalau dia meniup, balon-balonnya keluar. Begitu berhenti meniup, balon-balon tidak keluar lagi. Jadi artinya apa? Selama balon keluar, berarti menunjukkan selama itu pula anak itu meniup. Ya, ulangi lagi. Anggaplah anak itu kita tidak lihat ya. Anggaplah anak ini kita tidak lihat. Katakanlah anak itu adalah abstrak ataukah apa namanya? Tidak nampak oleh panca indera. Gaib, ya katakanlah gaib. Tapi ada balon-balonnya keluar. Nah, maka kita lihat selama balon-balon itu keluar terus-menerus, menunjukkan berarti si anak yang gaib itu terus-menerus meniup balonnya.
Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya tadi keluar ternyata ya, disconnect. Mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Iya, sudah. Nah, sekarang kita teruskan. Faida sawa itu apabila aku telah menyempurnakannya, berarti tadi waktu bicara balon-balon nggak kedengaran ya. Jadi, jadi tadi kita lihat ada balon-balon, video balon-balon ditiup oleh anak-anak ya. Nah, faida sawa itu maka apabila aku telah menyempurnakannya, wa nafakhtu lalu aku tiupkan fihi padanya mirruhi dari ruhku, mirruhi dari ruhku. Fakau maka Allah berfirman kepada seluruh makhluk, kau tunduklah kalian lahu kepadanya. Apa bukti ketundukan? Sajidin sujud. Jadi fakau lahu sajidin, maka sujudlah kepadanya. Jadi sujudnya di sini bukan kepada Allah, tetapi kepada basyarin tadi. Ya, coba kita lihat jawab sekalian. Tapi apakah ini bukan musyrik, syirik? Jawabannya bukan, karena memerintahkan Allah. Ulangi lagi, ini bukan syirik karena memerintahkan Allah, sehingga sujud kepada manusia atau kepada makhluk yang diperintahkan Allah sujud kepadanya, hakikatnya patuh dan taat kepada Allah. Sama saja kalau kita pergi tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah itu mirip dengan para penyembah berhala. Tapi karena ini perintah Allah, maka tidak bisa dikatakan berhala. Sama saja dengan kita sujud kepada orang tua kita, ibu kita misalnya. Kita sungkem namanya. Sungkem itu sujud kepada orang tua. Tapi karena itu perintah Allah untuk memuliakan orang tua, maka itu bukan syirik namanya. Ya. Jadi tidak semua memuliakan sesuatu itu disebut syirik. Ya, mencium tangan orang tua itu kan bukan syirik. Bukan berarti menyembah orang tua, tetapi memuliakan. Kenapa? Ya perintah Allah. Perintah Allah untuk memuliakan orang tua. Jadi tidak bisa kita dengan gampang mengatakan itu syirik. Ya, tidak bisa. Kalau kita misalnya menziarahi kuburan, tidak bisa kita langsung tuduh orang itu adalah syirik. Kenapa? Karena ziarah kubur itu diabadikan dalam Al-Quran. Ya. Hatta zurtumul maqabir, kecuali kalau kamu menziarahi kuburan. Ya. Jadi menziarahi kuburan itu adalah baik menurut Al-Quran. Jadi ziarah kubur itu bukanlah syirik. Nah, seperti itu. Nah, dengan demikian ya Mas Keser bahagia, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya perintah Allah sujud luhunya ini kepada Adam. Ingat. Jadi perintahnya fakau, ya, tunduklah lahu kepadanya. Ini hu-nya di sini adalah Adam, pada manusia maksudnya. Hu-nya ini kembali kepada manusia. Ya, kepadanya. Jadi hu-nya di sini, kepadanya di sini nih, ya. Nah, ini adalah manusia. Fakau lahu sajidin sujud. Jadi suruh sujud semuanya nih. Fakau lahu sajidin. Maka sujudlah kepadanya, kepada manusia itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang itu menyembah pikirannya sendiri. Pernah saya ceramah di suatu tempat, saya katakan kalau kita baca Al-Quran itu, sujud itu juga diperintahkan kepada makhluk, kepada manusia. Oh, keberatan marah, nggak mau ngaji lagi. Wah, ini syirik. Lah, saya menyampaikan Al-Quran, Bu, Pak, Bu. Ya, Al-Quran bilang seperti ini nih, sujudlah kepadanya, bukan kepada Tuhan. Tetapi ingat, sujud karena perintah Allah, hakikatnya sujud kepada Allah. Seperti itu. Ya. Jadi ini, tapi itu tadi. Dan ini beberapa kali muncul dalam Al-Quran ini. Ingat, bukan cuma ayat ini aja, banyak dalam Al-Quran. Kita lihat lagi ayat berikutnya. Misalnya surat Sad. Sama ini, surat Sad juga sampaikan ini. Tadi kan surat Al-Hijr, surat 15. Ini surat Sad, surat 38. Pun mengatakan begini nih. Fa'idha sawaituhu, maka apabila aku telah menyempurnakannya, kejadiannya, bentuknya, wa nafakhtu, lalu kutiupkan fihi padanya, mir ruhi, ruhku. Jadi ada kata ruhku di situ. Nah, baru kemudian fakau, maka tunduklah kalian semuanya, lahu kepada manusia itu dalam keadaan sujud. Sajid itu dalam keadaan sujud. Lahu sajidin dalam keadaan sujud. Jadi sajid di sini adalah hal, dalam keadaan sujud. Faidha sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi, fakau lahu sajidin. Jadi sujudnya bukan kepada tanahnya sebetulnya, tetapi kepada ruhku, ruh aku di sana. Ya, ruhi ada ya-nya di sini, ya mutakalim namanya ku ini. Ya.
mirruhi. Jadi sujud kepada manusia, kepada Adam maksud dalam hal ini, atau kepada manusia suci, hakikatnya sujud kepada Allah. Kenapa? Karena perintah Allah. Dan ingat, hu di sini beda dengan ya di sini. Kalau hu-nya di sini pengganti daripada ya atau qadomir daripada ya di sini, tentu bukan lahu, ya, tapi la, tapi apa? Ilayya, ya. Fakauli bukan la ilayya misalnya, tapi fakauli sajidin. Kalau ya-nya konsisten dengan di sini harusnya faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fakauli sajidin. Maka tunduklah li kepadaku sajidin. Kalau misalnya ya-nya di sini juga adalah ya di sini, ya. Tapi kan ini ya di sini hu di sini nanti orang ketiga, dhamir orang ketiga, ya di sini adalah orang pertama namanya mutakallim, pembicara, ruhi, ruku. Ya. Sekarang lahu, jadi hu di sini beda dengan di sini. Ya. Hu-nya di sini kembali kepada ini, yaitu manusia, basyaran. Ya. Seperti itu. Jadi dengan demikian sujud di sini kepada manusia, tapi kepada manusia apa? Manusia yang tentu tadi suci. Ya. Jadi faidha sawaitu wa nafakhtu fi min ruhi faka'u lahu sajidin. Ya. Surat Al-Baqarah. Tadi surat Al-Baqarah 34. Tadi 30 kita sudah lihat. Ini tadi 30 sini. Sekarang 34. Wa idh qulna lil malaikati, dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada seluruh malaikat, usjudu sujudlah kalian semuanya li Adam, kepada Adam. Nih. Kalau di sini sudah disampaikan secara spesifik li Adam, kepada Adam. Fasajadu, maka bersujudlah mereka semuanya, itu malaikat, illa, kecuali satu oknum malaikat namanya iblis. Ya. Illa iblisa, kecuali iblis. Ya. Nah, jadi sujudlah kepada Adam nih, kecuali iblis. Nah, karena tidak sujud kepada Adam, maka disebutlah dengan kafirin ini. Kenapa dia tidak mau sujud? Aba wastakbara. Dia enggan dan istikbar. Wa kana minal kafirin. Jadi intinya adalah orang beriman itu pasti ada tempat sujudnya selain daripada Allah. Tapi tempat sujud selain Allah adalah merupakan satu garis lurus dari Allah. Satu garis lurus dari Allah. Inilah nanti yang kemudian disebutkan di dalam surat Al-Maidah di sini. Ya. Ayatnya 55. Ya, 55 di sini. Innama waliyukumullah. Wali kamu Allah, ini Allah kepada yang kita sujud. Tapi diperintahkan Rasulullah kepada Rasulnya juga. Walladzina amanu alladzina yuqimuna, seterusnya. Jadi 3 di sini. Jadi sujud ke sini, hakikatnya sujud ke sini. Sujud ke sini, hakikatnya sujud ke sini. Inilah makna wilayah. Jadi seperti ini juga. Jadi iblis itu tidak mau sujud, aba wastakbara, dia enggan dan menyombongkan diri. Jadi siapa yang tidak sujud kepada makhluk suci yang disebut dengan khalifah, yang Allah pilih untuk kita, pada dasarnya adalah istikbar, dan dia telah memiliki sifat-sifat iblis dan masuk kategori minal kafirin. Seperti itu. Ayat terakhir. Sajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka sujudlah malaikat semuanya ini. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Jadi malaikat semuanya sujud. Nanti ayat berikutnya ada illahnya di sini. Jadi illahnya di sini kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Illah iblis. Jadi karena sampai ayat 30 ini fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka malaikat sujud semuanya, ya. Jadi ingat, malaikat saja sujud, ya, apalagi siapalah kita ini. Fasajadal malaikat ini surat Sad. Sama tadi surat Al-Hijr, ini surat Sad, surat 38, 73. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Jadi diulangi lagi kalimatnya sama persis ini. Ini coba lihat, persis sama nih. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un ini. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, sama. Ya. Dia di bawahnya nanti illa iblis, ya. Surat Al-Araf, surat 7 ayat 11. Walaqad khalaqnakum, dan sungguh kamilah menciptakan kalian, summa kemudian sawwarnakum, kami memberikan rupa bentuk kepada kalian, summa kemudian qulna, kami berfirman lil malaika, kepada malaikat. Apa firman kami kepada malaikat?
usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Usjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Fasajadu. Jadi ingat perintahnya usjudu li Adam. Dia tidak mengatakan usjudu li atau usjudu lillah, enggak begitu. Usjudu li Adam. Ya, fasajadu, maka bersujudlah mereka semuanya illa kecuali iblis. Lam yakun minas sajidin, iblis itu tidak mau sujud. Nah, seperti itu. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mengerti bahwa orang beriman itu harus sujud bukan hanya kepada Allah tetapi kepada manusia atau insan suci yang Allah perintahkan untuk sujud kepadanya. Seluruh makhluk sujud kepada manusia, tapi seluruh manusia sujud kepada Allah dan kepada orang yang Allah perintahkan sujud kepadanya. Maka disebut beriman kalau dia punya insan suci yang kepadanya dia sujud. Kenapa kira-kira umat Islam tiba-tiba menjadi masalah setelah beberapa saat Nabi wafat? Karena tiba-tiba tidak mau sujud lagi kepada insan suci. Tiba-tiba insan suci itu tidak ada. Sehingga tidak ada lagi tempat sujud. Ketika tidak ada tempat sujud, mereka langsung kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Runtuhlah sistem kepemimpinan, sehingga kemudian kepemimpinan diambil alih oleh raja-raja yang niatnya hanya untuk mempertahankan dinasti dan kerajaannya, dan motifnya bukan agama. Motifnya adalah dinasti turun-temurun mereka. Dan inilah yang kemudian lama-kelamaan menjebak umat Islam ke dalam prahara kemanusiaan yang besar seperti sekarang. Ya. Kita bacakan satu hadis ya, cukup satu hadis saja karena waktu kita sudah habis ya. Ini kita kasih judul yang paling agung bagi iblis, yang paling agung bagi iblis. Bukan paling agung bagi Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 5031. Ini adalah dari Abu Sufyan an Jabir, ya, dari Jabir. Ya. Qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, jadi Jabir berkata, saya Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir berkata, aku mendengar Nabi, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, bersabda. Apa sabda Nabi, kata Jabir? Inna arsya iblisa alal bahri. Sungguhnya arasnya iblis itu di lautan, bahar itu di lautan. Fayab'atsu sarayahu. Maka kemudian dia mengirim bala tentaranya. Jadi dia menggerakkan bala tentaranya, saraya itu bala tentaranya untuk berperang. Fayaftinunan nasa. Lalu kemudian bala tentara itu adalah memfitnah manusia, menggoda manusia. Yaftinunan nasa, menggoda, menggelincirkan manusia. Kita artikan saya menggelincirkan manusia. Fa'azamuhum indahu, maka yang paling hebat, tentara yang paling hebat di sisi iblis atau bagi iblis adalah azamuhum fitnatan, yang paling hebat fitnahnya, yang paling kuat menciptakan hoax, yang paling hebat menciptakan framing, yang paling hebat menciptakan serangan-serangan tak berdasar. Dan ini terjadi sampai sekarang kita lihat. Ya. Apapun yang dilakukan Iran selalu salah. Ya. Disebut sandiwara lah, wayang lah, macam-macam. Ya, jadi semuanya. Orang ini kalau membaca Al-Quran pasti mengatakan juga Nabi Musa dengan Fir'aun itu sandiwara. Kenapa? Musa itu kan diselamatkan oleh Fir'aun, dibesarkan di istananya Fir'aun. Kok tiba-tiba melawan Fir'aun itu sandiwara? Seperti itulah. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi iblis itu membangun arasnya, pusat kekuasaannya di laut. Apa arti laut di sini? Tentu simbolik ya. Bahar itu simbolis. Kenapa? Lihat, yang namanya bahar itu kan luas ya. Jadi artinya yang namanya iblis itu luas, di mana-mana bisa. Bahar itu juga fleksibel, bisa tenang, jadi ketenangan juga bisa menghanyutkan orang. Ingat. Jadi jangan pikir bahwa yang namanya iblis itu selalu harus membuat kita bersemangat, berapi-api, enggak. Ingat, ketenangan bisa menghanyutkan orang. Betapa banyak orang tertipu karena ketenangan seseorang. Ya. Banyak orang tertipu karena ketenangan. Ya. Jadi ingat, banyak orang tertipu karena tenang. Orang saya percaya kalau dia bisa menggandakan uang karena orangnya tenang, berbicara tenang, lembut, meyakinkan orang. Jadi kalau begitu, apa yang menyebabkan orang tidak tertipu? Rasionalitas, akal, intelektual. Orang bisa tenang, orang menipu. Ini nabi-nabi palsu kan tenang orangnya. Kenapa banyak orang tertipu dengan nabi-nabi palsu? Karena dia orangnya tenang juga. Ya, jadi tidak bisa karena ketenangan saja. Makanya bahar ini, kata-kata itu bagus. Karena bahar itu bisa tenang, bisa ombaknya besar, kecil, sederhana, tergantung yang dihadapinya. Kalau yang dihadapinya orang marah, dia menggunakan ombak yang besar.
Tapi kalau yang dihadapinya orang yang butuhkan ketenangan, menghadapinya dengan ketenangan. Jadi banyak orang yang kelihatannya tenang, tertipu juga. Ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah, kalau salah dan khilaf dari kekurangan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Walafu minkum, yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kembali kepada perkataan kutipkan ruku, berarti ini aku tajali dalam, maka mana manusia suci daripada zaman Adam sampailah Muhammadiyah alaihi salam, kutipkan ruhku tu, uh, berarti aku tajali dalammu. Dan membunuh setiap mereka itu berarti membunuh Allah, dalam arti kata apa tu, tanpa kita sedari atau sedari. Dan sama juga apabila kita menghidupkan Allah dalam diri kita tadi tu, maka sebenarnya bukan kamu yang mana, tapi kami yang mana. Bukan kamu yang berkata, tapi kami yang berkata. Beri pencerahan Ustaz. Barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Mas Keser bahagia, manusia ini luar biasa sebetulnya. Kita sudah baca kalau misalnya alam seperti langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, itu Allah hanya menggunakan kata ayat, ayati. Ya kan sering kita baca tadi, kita baca juga di awal itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min turab. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan kalian dari turab, dari tanah. Tempat lain dikatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin. Itu banyak dalam Al-Qur'an. Inna fi khalqi, sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, perputaran malam dan siang. La ayat, ada tanda kebesaran. Itu adalah jadi di alam semesta, di tumbuh-tumbuhan, di hewan-hewan, di langit, di bumi, di matahari, di universe pokoknya, semuanya hanya disebut dengan ayat. Artinya tajalli juga, ayat itu tajalli juga. Ayat itu tajalli atau manifestasi juga. Tapi ketika sampai pada manusia dan kutipkan ruhku, itu tidak menggunakan kata ayat. Ya. Tapi menggunakan kata aku langsung. Ya. Tidak ada kata ayat di situ. Ya. Ayatihi. Inna fi zalika la ayatun li ulil albab. Itu bukan ayat, tetapi menggunakan kata-kata wa nafakhtu fihi mir ruhi, ruhku. Ya. Jadi bukan lagi ayatku, tapi ruhku. Ya. Jadi ada dua di sini, ayat, ada ruh. Ya. Jadi kalau hidupnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, itu ayati. Ya. Alam semesta tercipta, ayati, ayat-ayatku. Itu tajalli juga. Tetapi ketika menciptakan manusia, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan hanya manusia menggunakan kata itu, ruhi. Bukan ayati, tapi ruhi. Dengan demikian tubuhnya manusia adalah ayatnya Allah, tetapi jiwanya manusia menyebabkan manusia jadi manusia adalah ruhi, ruhku. Dengan demikian bukan lagi sekedar tajallinya Allah, tetapi bahkan merupakan arasnya Allah. Manusia itu adalah, jiwa manusia itu adalah arasnya Allah. Bukan lagi sekedar tajalli. Tajalli tubuhnya, mata, kita melihat dengan mata, kuping, itu adalah ayat. Tetapi berkaitan dengan jiwa kita adalah ruhi. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, dengan demikian, disinilah kita lihat kualifikasi manusia. Maka manusia benar-benar dalam tanda petik ya bahasa kasarnya bodoh, naif, apabila dia tidak memuliakan dirinya. Karena dirinya itu adalah ruhi, ruhku, kata Tuhan. Luar biasa. Bayangkan Allah menggunakan kata-kata ruhku. Ya. Dan ruh itu kita sudah lihat tadi selalu bersama dengan tiupan. Aktivitas tiupan selalu bersama dengan kata ruh. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Selama ruh itu ada berarti Tuhan meniupkan. Tuhan meniupkan berarti Tuhan itu selalu ada di sana. Tak pernah tidak ada. Ada lagi yang lain? Ada Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz berkenaan dengan khalifah juga, bulan Muharram juga, di mana khalifah adalah kepemimpinan mencakup seluruh aspek, Ustaz. Dan perkembangan di Suriah juga sangat menakutkan. Berkali-kali saya tanya ini, karena mungkin masih ada ketidakjelasan, Ustaz.
di mana di zaman Imam Hussein salamullah alaih, beliau juga setelah wafatnya dipenggal kepalanya. Di Suriah juga sekarang Ustaz, di mana mereka yang sudah mati mereka penggal kepalanya dengan membaca Allahu Akbar. Emang apakah ada Ustaz di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu contoh memang begitu mereka sudah mati dan dipenggal kepalanya berdasarkan perintah Rasulullah sehingga mereka begitu berani Ustaz, dengan hal-hal seperti ini. Itu aja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jadi terima kasih banyak. Jadi sebetulnya sederhana sekali. Yaitu begitu manusia kehilangan perspektif ilahiyahnya kepada manusia, artinya manusia itu bukan lagi ruhi tadi, dipandang sebagai ruhi, bukan dipandang sebagai makhluk ilahiyah, divine creation, maka otomatis mereka memperlakukan manusia seperti makhluk-makhluk yang lain. Bahkan lebih parah lagi, lebih parah daripada memperlakukan hewan. Dan itu tadi juga sudah diabadikan dalam surat Al-Baqarah 30 tadinya. Ketika malaikat berkata, ataja'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfiqud dima. Itu kata-kata itu dua sudah tercakup di dalamnya sebetulnya. Ataja'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfiqud dima. Yasfiqud dima itu artinya menumpahkan darah, bisa dalam bentuk mutilasi, memotong kepala dan sebagainya. Karena begitu manusia kehilangan perspektif ilahiyahnya kepada manusia seperti itu. Dan orang kalau mengaku Islam seperti itu menunjukkan dia tidak menghayati keislamannya. Dalam Islam kita, mayat manusia itu harus dimuliakan. Allah SWT melalui Rasulnya mewajibkan kepada kita bahwa manusia yang sudah meninggal pun juga harus dimuliakan. Bagaimana memuliakannya? Satu, dimandikan dengan baik. Bayangkan sudah meninggal, dimandikan dengan baik, sudah mayat ini. Kalau mayat itu bahasa kasarnya, bahasa hewannya kan bangkai. Kalau hewan kan namanya bangkai ya. Coba kita lihat, mayat manusia dengan bangkai apa bedanya? Kan sebetulnya sama, cuma bahasa aja. Karena penghormatan kita kepada manusia tidak berani, tidak beradab menggunakan kata bangkai. Jadi bahasa pun sudah adab. Jadi kepada manusia itu kita tidak berani, tidak adab, tidak berakhlak menggunakan kata bangkai. Kita menyebutnya mayat atau mayit atau jasad, jenazah. Itu bahasa itu kan bahasa-bahasa adab sebetulnya. Dari bahasa saja sudah beradab. Satu, belum lagi dengan memperlakukannya dengan baik, misalnya dengan memandikan. Mandikan mayat itu tidak boleh kasar, harus lembut. Memandikan mayat seakan-akan kita memandikan bayi. Harus lembut, harus dengan baik. Disabuni, dibersihkan dengan baik, luar biasa. Coba kita lihat. Setelah kita mandikan dengan baik, dikafankan. Coba bayang, dikafankan dengan kafan yang bersih. Tidak boleh kafan yang kotor, kafan yang bersih. Ya. Setelah dikafankan, disolati, luar biasa. Disolati. Ya. Kalau kita ini kan sholat sendiri, tapi mayat disolati. Ya. Begitu mulianya agama memperlakukan mayit manusia. Ya. Setelah disolati atau disolatkan, apa yang dilakukan berikutnya? Digotong baik-baik. Jadi kalau mayat itu harus digotong baik-baik, tidak boleh cuma didorong begitu saja. Digotong baik, dipanggul baik-baik, diangkat baik-baik dengan tangan yang seperti ini. Tidak boleh ditenteng seperti kita menenteng barang bawaan dari mall misalnya, dari supermarket. Ya, tidak boleh kita mayat itu ditenteng, kasih tali baru diangkat-angkat, itu tidak boleh. Harus diperlakukan dengan baik. Setelah itu dimasukkan ke kuburan. Pada saat dimasukkan ke kuburan juga tidak bisa dibuang begitu saja. Harus ada orang di bawah yang menerimanya dengan baik. Dimasukkan ke dalam liang lahat. Luar biasa. Nah, itu kan adab Islam. Nah, bagaimana mungkin tiba-tiba ada orang yang mengaku sebagai penggerak Islam atau gerakan Islam, apapun nama gerakan itu, yang kok tiba-tiba sudah mati orang, dimutilasi, dipenggal lehernya, dan sebagainya. Nah, ini pasti hanya namanya saja yang gerakan Islam. Makanya jemaah sekalian, apa yang terjadi pada cucu Nabi itu luar biasa bengisnya. Karena pertama, dimanapun di dunia, kepala negara manapun, pasti cucunya dimuliakan. Pasti anak-anaknya dihormati oleh rakyatnya. Apalagi kalau kepala negara itu pahlawan sebelumnya, itu pasti dimuliakan.
Ya, ini mah anak cucunya Nabi diperlakukan sedemikian rupa, dibunuh dengan puluhan ribu orang membunuhnya. Setelah dibunuh, diinjak-injak tubuhnya dengan kuda. Coba kita lihat. Dilempar batu, setelah itu dipenggal lehernya dengan ditelungkupkan ke bawah, ditarik rambutnya baru dipenggal. Coba bayangkan. Setelah dipenggal lehernya, kepalanya ditusukkan ke tombak, baru diarak masuk ke kota. Coba. Tapi itu terjadi. Ini sejarah diabadikan oleh seluruh sejarawan. Ya. Sejarawan yang terkenal diantaranya adalah Imam Suyuti dalam bukunya Tarikh Al-Khulafa. Menceritakan ini semuanya. Betapa bengisnya perlakuan pada saat itu. Dan mereka yang melakukan itu mengaku Islam juga. Dan boleh jadi juga Islam mereka sama dengan Islam kita juga. Makanya itu, ya kita juga perlakukan seperti itu sekarang. Ya. Buktinya sampai sekarang masih banyak orang Islam yang marah kalau diperingati kematian cucu Nabi. Banyak. Coba. Kalau kita pikir-pikir, apa masalahnya? Kok cuma memperingati cucu Nabi, kok marah? Kita memperingati matinya orang tua kita, kan boleh. Masa memperingati matinya orang tua kita boleh, sementara memperingati matinya cucu Nabi tidak boleh? Kalau di masyarakat kita, memperingati kematian seseorang namanya haul. Di Indonesia kan para kiai, para habaib, itu kan biasanya diperingati kematiannya, namanya haulnya. Masa memperingati haulnya kita punya kiai boleh, memperingati haulnya kita punya orang tua boleh, memperingati haulnya kita punya tokoh masyarakat boleh, masa memperingati haulnya cucu Nabi tidak boleh? Luar biasa. Tapi ini terjadi di masyarakat kita sekarang. Nah, jadi apa intinya? Intinya adalah Islam masih hanya sebatas pengakuan dan bukan keyakinan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama. Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz, Bu Ayu. Sama-sama Bu. Sama-sama, Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bu ya. Sama. Syukron wa jazakumullah khair Ustadz, Bu Ayu. Afwan Bu. Sama, Bu. Itu Ustadz, makasih Ustadz. Ya, sama-sama Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Ustaz Tony. Allah minna. Afwan. Syukron Ustaz. Afwan Pak Burhan. Harum. Tadi pesawatnya Pak Burhan delay ya? Delay 2 jam Ustaz. Wih, lama banget. Diberi makan. Pesawat apa itu tadi? Batik. Oh, batik ya. Batik. Tapi tak apalah, alhamdulillah selamat sampai. Harusnya kalau delay 2 jam itu harus dapat makan itu. Memang Ustaz dikasih makan. Oh iya betul. Dia makan nasi, makan. Sudah ada perubahan lah. Dulu harus demo Ustaz baru dapat makan. Ya. Baik, baru Pak Burhan, saya juga duluan ya. Ya, insya-Allah sama-sama. Ya. Ya. Yes, pamit juga semuanya.